Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi hari ini, Selasa 23 Desember 2025. Sebelum kita membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada saat ini Tuhan, Engkau telah menjaga tubuh kami semalam-lamanya, kami boleh beristirahat, dan pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan penuh keberkatan melalui tubuh yang sehat dan napas kehidupan yang boleh kami rasakan untuk kami boleh pakai dalam menjalani segala kehidupan kami di sepanjang hari ini. Berdoa Tuhan bagi anak-anak jemaat-Mu dan seluruh rumpun keluarga kami dimanapun mereka berada, yang saat ini masih ada beristirahat, kiranya juga oleh karena kuasa penyertaan, perlindungan dan kasih-Mu, nantinya mereka semua boleh Engkau bangunkan dengan penuh keberkatan melalui tubuh yang sehat dan napas kehidupan yang mereka juga boleh pakai dalam menjalani segala kehidupan mereka di sepanjang hari ini. Firman-Mu akan kami baca, kami renungkan, mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu dalam membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-6 sampai ke-14. Firman Tuhan. Dibenarkan oleh karena iman. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin. Demikian firman Tuhan. Judul rehat kita pada saat ini, pengharapan dalam janji Allah. Lan bahasa Turayanna nakua makranuan lan pangaluna puang. Dalam Galatia pasal 3 ayat 6 ini, Paulus menegaskan bahwa Abraham dipercaya oleh Allah karena imannya. Dan iman inilah yang diperhitungkan sebagai kebenaran. Abraham menjadi teladan pengharapan yang kokoh karena ia percaya pada janji Allah, meski secara manusiawi janji itu tidak tampak mustahil.
Pengharapan Abraham bukan didasarkan pada keadaan yang terlihat, tetapi pada keyakinan penuh bahwa Allah akan menepati janji firman-Nya. Ini mengajarkan kita bahwa pengharapan sejati dalam hidup bukan berasal dari situasi atau usaha manusia, melainkan dari percaya sepenuhnya kepada Allah yang setia menepati janjinya. Paulus melanjutkan bahwa semua orang percaya adalah keturunan rohani Abraham. Artinya, kita juga ikut menerima janji Allah melalui iman, bukan karena usaha dan perbuatan manusia. Di masa Advent, ketika kita menantikan kedatangan Kristus, kita diingatkan bahwa janji Allah membawa pengharapan yang melampaui segala ketakutan dan kegelisahan dunia. Seperti Abraham yang hidup dalam pengharapan akan berkat yang dijanjikan Allah. Kita juga dipanggil untuk hidup dalam pengharapan yang teguh, menanti pemenuhan janji Allah melalui kedatangan Kristus yang pertama dan kedatangannya kembali. Dalam Galatia 4, Paulus menggambarkan bahwa sebelum datangnya Kristus, orang percaya seperti anak yang masih di bawah perwalian hukum yang membatasi dan membelenggu. Namun melalui kedatangan anak Allah itu, kita dibebaskan dan diangkat menjadi anak-anak Allah dengan hak penuh. Janji keselamatan ini memberi kita pengharapan yang hidup, bukan hanya sekadar menantikan masa depan, tetapi mengalami kehidupan yang penuh makna dalam hubungan kita dengan Allah. Ingatlah bahwa pengharapan kita di dalam Yesus Kristus tidak akan sia-sia, sebab janji Allah selalu digenapi tepat pada waktunya. Amin. Kita berdoa. Puji syukur Tuhan atas firman kebenaran-Mu yang sudah kami baca dan kami renungkan saat ini. Biarlah Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami, khususnya bagi iman kami, dalam menjalani segala kehidupan yang boleh Engkau nyatakan bagi kami. Segala pengharapan-pengharapan yang akan kami jalani, biarlah semua boleh seturut dengan rencana-Mu Tuhan. Dan kami percaya janji-Mu Tuhan akan indah pada waktunya. Dan kuasa-Mu terus menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Berdoa Tuhan bagi anak-anak jemaat-Mu dan seluruh jemaat-Mu di Jemaat Baji Marumpa, kiranya Engkau memberkati menyertai mereka di sepanjang hari ini. Biarlah apapun aktivitas, tugas-tugas pekerjaan yang mereka jalani sepanjang hari ini, semua terjadi oleh karena kuasa, penyertaan, perlindungan dan kuasa-Mu, sehingga mereka dimampukan untuk dapat menjalani segala aktivitas mereka maupun tugas-tugas pekerjaan mereka. Berdoa Tuhan bagi orang tua kami dalam menjalani masa-masa indah. Kiranya terus Engkau berkati dalam menjalani masa-masa indah mereka. Biarlah mereka terus diberikan kekuatan, kesehatan yang prima, umur yang panjang, yang di dalamnya mereka boleh bersyukur atas kasih karunia-Mu yang boleh Engkau nyatakan bagi orang tua kami dimanapun mereka berada. Berdoa Tuhan bagi Bapak Pendeta dan Bapak Ibu Majelis di Jemaat Baji Marumpa. Kiranya Engkau berkati menyertai mereka sepanjang hari ini. Engkau berkati dalam setiap tugas-tugas pelayanan mereka. Biarlah Engkau berikan mereka kekuatan, kesehatan yang prima dalam mengangkat tugas-tugas tanggung jawab pelayanan. Mereka semua dimampukan dan mereka semua perlu diberikan kekuatan untuk tugas-tugas pelayanan mereka dan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kiranya terus Engkau berkati menyertai bangsa dan negara kami, menjauhkan kami dari musibah. Biarlah kami semua boleh hidup dengan baik, dengan nyaman, saling mengasihi satu sama lain,
dan toleransi antar hidup, antar kerukunan agama boleh terlaksana dengan baik oleh karena kuasa-Mu. Berdoa Tuhan bagi pemerintah kami dari pusat sampai daerah, kiranya Engkau berkati menyertai mereka sepanjang hari ini. Biarlah Engkau berikan hikmat melalui Roh Kudus-Mu yang di dalamnya mereka dimampukan untuk dapat mengelola bangsa dan negara kami ini dengan baik, dan mereka senantiasa boleh mengandalkan Engkau dalam tugas-tugas dan pekerjaan mereka di sepanjang hari ini. Ya Tuhan, ini doa kami, ini permohonan kami yang kami tahu jauh pernah sempurna. Sempurnakanlah doa kami Tuhan, ampuni salah dan dosa-dosa kami. Biarlah kami semua dilayakkan untuk dapat menjalani segala kehidupan kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.